asal-usul Desa Banyumanis dan bagaimana asal-usul nama Desa Banyumanis? Ya, untuk asal-usul desa dan nama Desa Banyumanis itu memang sudah menjadi legenda atau mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa menurut cerita yang berkembang, konon pada waktu itu ada perguruan padepokan silat yang terkenal di negeri Tiongkok, namanya Padepokan Shaolin, yang terkenal dengan nama Pendekar Shaolin itu punya murid 3, yang satu bernama Huang Ho, yang kedua namanya Bu Eng, dan yang ketiga namanya Kun Eng. Ketiga orang tersebut telah mencuri pusaka andalan negeri Tiongkok atau Pendekar Shaolin tadi, permata hijau dicuri, kemudian diketahui oleh rajanya, sehingga ketiga pendekar ini diusir dari negeri Tiongkok. Lalu dia berlayar menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu, dan pada akhirnya ringkas cerita dia terdampar di pesisir utara Pulau Jawa yang sekarang terkenal dengan istilah Guo Manik. Nah, kenapa disebut Guo Manik? Karena setelah terdamparnya ketiga orang tersebut dengan membawa pusaka permata hijau tadi sudah di daratan, sehingga pusaka tersebut disimpan di istilahnya sekarang Guo Manik, dan pusaka itu tidak terlihat oleh kasat mata, namun dengan mata batin akan terlihat. Namun ketika dia terdampar di daratan tadi, dia karena bekalnya sudah habis dan lain sebagainya, sehingga dia kelaparan. Sampai di situ ada yang namanya semacam kampung penduduk, namun belum ada namanya. Di situ ada bangunan tua yang dihuni namanya Mbah Sayo dan anaknya, sehingga ketiga pendekar tersebut datang ke rumahnya Mbah Sayo tersebut dan di situ merampok. Dia melakukan kejahatan ke sana kemari, merampas hasil tanaman oleh para petani tersebut, sehingga bersamaan dengan waktu itu terdengar oleh di Kabupaten Jepara bahwa di pesisir utara Pulau Jawa itu ada pemberontak oleh ketiga pendekar tersebut, sehingga diutuslah senopati andalan dari Ratu Kalinyamat, yaitu Sutawijaya, yang pada waktu itu diutus untuk menumpas kejahatan itu. Bertepatan Ratu Kalinyamat telah semedi di Sonder, pertapaan Kalinyamat sekarang namanya Sonder, sehingga senopati tersebut diutus untuk memberantas atau membasmi kejahatan tersebut, sehingga disuruhlah jalan ke utara si Sutawijaya tersebut. Kemudian ketemu di tengah hutan, terjadilah peperangan di situ, sehingga peperangan tersebut salah satu di antara ketiga pendekar tersebut terbunuh oleh Sutawijaya yang namanya Kun Eng, yang sekarang peninggalannya disebut dengan lidah Jawa namanya Sungai Kali Kalong. Itu peperangan antara dan Sutawijaya dengan Kun Eng. Istilah Cina kan Kun Eng, namun untuk istilah Jawa menjadi Kalong karena di tepi sungai, akhirnya menjadi nama Sungai Kali Kalong, tetap bunuh, sehingga berlari terus keduanya, Bu Eng dan Huang Ho berlari. Kemudian ketemu lagi di situ, perang lagi, dan Huang Ho terbunuh juga. Sekarang menjadi istilahnya menjadi Kali Wangkong, istilah Jawa Wangkong ya. Itu dulunya itu pendekar Huang Ho di tepi sungai juga. Namun yang satu yang namanya Bu Eng ini sakti sekali, sehingga Sutawijaya tersebut kesulitan untuk membunuh Huang Ho tersebut. Namun pada akhirnya dibantu oleh jin, namanya jin Sumail kalau orang Jawa. Di situ ditemuilah Sutawijaya bisa terbunuh, Bu Eng bisa terbunuh jika menggunakan tumbak duwung, ya, tumbak duwung Reksabuana namanya. Dan pada waktu itu diberikan tumbak itu tepat pada hari Kamis Pahing penanggalan Jawa, sehingga setelah Sutawijaya memegang tumbak duwung Reksabuana tersebut, Bu Eng tersebut dapat dikalahkan di tumbak. Disitulah Bu Eng terbunuh
akhirnya sekarang menjadi Dukuh Mbueng menurut lidah Jawa ya. Namun setelah itu karena bekal peperangan Sutawijaya adalah membawa bekal juga, membawa air minum. Kalau dulu ditaruh di bawah, di dalam bumbung istilahnya atau bambu, itu setelah perang kehausan duduk bersandar di bawah pohon besar, pohon cemploko namanya. Setelah perang dia minum, rasanya kok manis airnya setelah makan buah cemploko tadi. Akhirnya dinamakan Rejo Rejaning Jaman, akhirnya desa tersebut menjadi nama desa Banyumanis. Sehingga setelah desa Banyumanis sudah terbentuk, untuk mengingat sejarah tersebut, para kaum petani atau rakyat jelata rasa syukurnya berterima kasih kepada Sutawijaya karena sudah membunuh ketiga pendekar jahat tersebut. Kemudian setiap setahun sekali pada bulan Apit bertepatan dengan hari Kamis Pahing tersebut, setelah diberikannya tombak tadi, diperingati dengan istilah sedekah bumi atau kabumi. Itu tujuannya hasil dari petani yang berupa tanaman padi atau dan lain sebagainya, itu rame-rame para petani membawa hasil buminya tadi ke rumahnya pimpinan. Pada waktu itu belum petinggi, belum lurah, tapi namanya bekel. Itu dibawa ke situ, syukuran, rasa ungkapan terima kasih bahwa telah terbunuhnya ketiga pendekar itu dan tidak ada lagi kerusuhan yang ada di desa Banyumanis, dan itu dilestarikan sampai saat ini ya. Itu untuk setiap bulan Apit hari Kamis Pahing pasti diperingati dengan sedekah bumi. Itu secara garis besar asal usul desa Banyumanis sampai kegiatan-kegiatan yang ada di Banyumanis terkait dengan legenda. Itu ya. Baik Pak, terima kasih.